Itu gelangnya baru lagi ya? Berapa karat, Bu? Pasti beli di toko emas gang sebelah yang sering ngasih diskon potong kadar itu ya? Oh, ini emas murni 24 kok, Bu Oni. Hadiah ulang tahun pernikahan dari suami saya kemarin lusa. Ah, masa sih 24 karat? Soalnya kilauannya agak pucet gitu. Gak kayak emas murni punya saya. Harganya berapa itu? Saya sendiri nggak tahu harganya berapa. Gak enak mau nanya-nanya ke suami. Cie, Bu Yanti, sendal kamu baru ya? Iya Bu, baru beli tadi. Tumben nih warnanya ngejreng banget kayak lampu Bang Jo. Beli di mana? Pasti murah ya? Pasti larang yo? Enggak kok, ini beli di pasar kaget depan gang tadi pas subuh. Murah banget, cuma 20.000 aja. Kebetulan sendal yang lama udah pada putus. Hah? 20.000? Duh Bu, mendingan nyari yang agak bagusan dikit lah. Sendal kayak gitu mah karetnya tipis, bikin kaki kepalan. Modelnya juga udah ketinggalan zaman banget itu. Ya namanya juga buat harian ke pasar aja Bu. Kemarin saya lihat di mall harganya ratusan ribu, tapi awet loh. Kalau yang ini sih kayaknya nggak bakalan tahan seminggu. Yang penting alas kaki biar nggak kena beling. Mari ya Bu, mau buru-buru masak dulu buat sarapan anak-anak. Halah, pantesan modelnya jadul begitu. Harganya cuma 20.000. Kok dipamerin, palingan juga aslinya dapat ngutang di tukang kredit sayur. Berlaga bener pakai diganti segala, padahal kontrakan rumah aja nunggak sebulan. Ih, gaya banget sih. Mas, kemari sebentar. Ini kulkas yang gembrot begini harganya berapa? Gede banget. Modelnya sih lumayan ya, tapi pasti harganya agak masuk akal kan? Selamat siang Bu, ini tipe terbaru kami. Inverter 2 pintu, sangat hemat energi dan bergaransi 10 tahun. Harganya lagi promo, cuma 7 juta rupiah aja. Hah? 7 juta? Ya ampun Mas, mahal amat. Gak salah itu harganya. Tidak Bu, memang harganya udah segitu, ada garansinya. Palingan juga aslinya wattnya gede bener, bikin jebol listrik rumah tangga, nggak masuk akal lah. Ini harga standar nasional kok Bu, malah di toko lain bisa sampai 8 juta. Zaman sekarang siapa sih yang mau beli kulkas mahal-mahal begini? Kalau bukan orang yang kelebihan duit hasil aneh-aneh. Toko baru buka aja udah pinter banget nyari untung gedenya. Fiturnya lengkap, bisa bikin es batu otomatis juga tanpa perlu cetakan manual. Alah, nggak usah ngerayu saya Mas. Mau bikin es batu mah tinggal taruh air di plastik terus taruh freezer biasa juga jadi. Semua kulkas memang bisa Bu, yang membedakan adalah kualitas, ukuran, dan garansinya. Kalau Ibu mau, bisa lihat yang lain yang mungkin harganya di bawah kulkas ini. Dih, ogah banget. Mending buat beli beras dapat sekarung-karung bisa buat makan beberapa bulan. Toko aneh, mending saya pulang aja ah. Cih, zaman sekarang apa-apa mahal. Sore ini kan Bu Siska katanya beli mesin cuci baru. Aku pengen lihat sebagus apa mesin cucinya. Palingan juga hasil nyicil. Wah, Bu Siska, borong apa lagi nih? Mesin cuci baru ya? Waduh, mantap bener tuh. Iya Bu, alhamdulillah bisa beli yang baru. Makasih ya mas. Gayanya makin elit aja nih semenjak suaminya naik jabatan. Habis berapa duit itu Bu? Jangan rahasia-rahasiaan dong sama tetangga sendiri.
Nggak mahal kok, ini yang biasa aja. Belinya juga pas lagi potongan harga di ujung gang tadi, cuma 4,5 juta. Hah? 4,5 juta? Serius mesin cuci doang segitu harganya? Kemahalan itu mah, Bu. Ah, segini mah harga wajar kok, Bu. Rata-rata kan emang harga segitu. Kamu ditipu itu sama tokonya. Lagian mendingan duitnya dipakai buat renovasi dapur kamu yang di belakang itu loh, yang atapnya udah mau roboh kalau hujan gede. Itu urusan saya mau renom atau enggak. Cih, kamu ini sok-sokan banget. Tangan kan masih sehat walafiat buat ngucek baju. Manja bener sih sekarang. Maaf ya Bu Anik, saya beli ini pakai uang tabungan sendiri kok, bukan minta ke orang lain. Dan saya butuh karena pinggang saya sering sakit kalau kelamaan ngucek di kamar mandi. Jadi tolong nggak usah ngatur-ngatur urusan rumah tangga saya. Dibilangin baik-baik malah sewot. Nanti kalau dapurnya beneran ambruk jangan minjem duit ke warga ya. Dasar dikasih saran malah sensi. Ya Tuhan, sabarkan aku ngadepin orang kayak gini. Astaga naga, ini kelakuan siapa? Siapa yang nempel-nempel kertas ginian di rumah aku? Kurang ajar banget ya. Keluar kalian semua, jangan sembunyi di dalam rumah. Siska, Yanti, siapa yang ngerjain aku kayak gini? Gak bisa dilepas, siapa sih yang nempelin ini? Aduh, kok keras banget sih lemnya? Pakai lem besi apa gimana? Sialan bener, 35.000 tapi retak, enak aja. Ini dulu belinya 45.000 ya. Awas aja kalau ketahuan siapa yang usil. Bakal saya laporin ke Pak RT biar diusir dari kampung ini. Sialan, bikin emosi pagi-pagi. Kalau ada yang lihat, aku pasti diledekin nih. Tapi gimana cara lepasin semua labelnya ya? Aku harus cari tahu. Apa lihat-lihat, ketawa-ketawa lagi, ngerasa lucu ya kalian berdua? Gak ada kerjaan lain apa selain jagain jalanan sambil ngomongin orang? Urusin tuh urusan rumah tangga masing-masing. Bukan gitu, Bu Anik, itu loh, badan kamu kok tempelin kertas begitu? Banyak banget tulisan harganya, malah ada tulisan diskon segala. Alah, nggak usah sok perhatian, ini pasti kelakuan kamu kan? Atau kong kalingkong sama si Siska buat ngerjain saya kan? Demi Allah, Bu Anik, kami berdua nggak tahu apa-apa. Dari pagi kami cuma di sini. Mentang-mentang kemarin saya komentarin mesin cucinya, sekarang mau balas dendam pakai cara Nora begini, kekanak-kanakan tahu? Buat apa ngapain kurang kerjaan nempel-nempel ginian ke baju kamu? Malah capek-capekin tangan aja. Alah, alasan aja. Pokoknya kalau sampai ketahuan ini ulah kalian, saya bakal bikin perhitungan. Gak usah sok suci di depan saya. Aduh, maaf ya ibu-ibu, saya agak telat. Maklum, urusan orang sibuk. Bu RT, potong rambut ya? Kelihatan seger sih. Makasih untuk pujiannya, Bu. Itu gelangnya baru lagi ya? Berapa karat, Bu? Pasti beli di toko emas gang sebelah yang sering ngasih diskon potong kadar itu ya?
Oh, ini emas murni 24 kok Bu Onik. Hadiah ulang tahun pernikahan dari suami saya kemarin lusa. Ah, masa sih 24 karat? Soalnya kilauannya agak pucat gitu. Gak kayak emas murni punya saya. Harganya berapa itu? Saya sendiri nggak tahu harganya berapa. Gak enak mau nanya-nanya ke suami. Yang penting kan ketulusan dan niat baik ya Bu. Halah, zaman sekarang mana ada suami yang gak pelit kalau nggak dipaksa. Palingan juga itu emas sepuhan luarnya aja Bu. Kalau emas asli mah nggak dipakai warawiri kena keringat gak bakal gampang pudar. Mending dicek lagi deh ke toko lain, takutnya ditipu. Kan kasihan udah pamer kemana-mana ternyata palsu. Bu Onik, tolong dijaga bicaranya. Ini kan acara arisan buat silaturahmi. Kenapa tiap datang yang dibahas selalu harga barang sama keaslian milik orang lain sih? Nggak bosen apa? Loh, saya kan cuma ngingetin, salahnya di mana coba? Malah bagus toh saya kasih tahu biar nggak ketipu. Kamu kok melu-melu sewut? Apa urusannya? Kenapa ini? Ya ampun Bu, itu ada apa di badan kamu? Oh, wow, magic macam apa ini? Hei Bu Onik, mau kemana Bu? Ayo kita ikutin Bu Onik. Aduh, tolong. Ini kertas sialan kenapa tebal banget sih? Lepas, oi. Malu aku ya Allah. Siapa bapaknya yang ngerjain aku kayak gini? Keluar kalian. Ini pasti jebakan ibu-ibu arisan tadi kan? Skenario macam apa ini? Bu Onik, mending kamu pulang aja deh. Istighfar di rumah. Gak ada yang ngerjain kamu. Kertas ini muncul sendiri dari atas pas kamu lagi asik nyinyirin gelang sama Bu RT. Ah, nggak mungkin. Kertas gak bisa terbang sendiri terus nempel kayak dicor gini. Kalian semua sekongkol kan mau permaluin saya di kampung ini? Siapa sih yang sekongkol Bu? Kita aja nggak tahu apapun loh. Sialan. Aduh, kenapa makin ditarik malah makin kerasa lengket banget ke kulit. Aduh Gusti. Apa itu yang namanya aja ya Bu? Kok ngeri banget? Biarin aja Bu Siska. Dia udah bikin kita sebagai tetangga nggak pernah tenang. Setiap kita punya barang pasti dia selalu nyinyir. Iya Bu, ini semua aja buat dia. Saya harap dia alami ini bisa bikin dia tobat. Amin. Jujur aja saya ngerasa sakit hati banget sama omongan dia. Bukannya apa-apa ya kalau dia ngomong kayak gitu ke orang yang emosian, nanti yang ada malah berantem. Iya Bu, untung aja kita sabar, nggak ngegubris omongan dia. Coba kalau sama orang yang emosian, waduh bisa perang tuh. Udahlah ibu-ibu, saya yakin Bu Onik bakalan baik-baik aja. Dia paling lagi merenung di rumahnya. Sekarang kita lanjutin aja yuk arisannya. Ya Allah, ampun, perih banget ini kulitku. Rasanya kayak dikelupas hidup-hidup. Tapi kenapa tulisannya nggak bisa luntur? Malah makin kelihatan jelas hitam merahnya. Aku harus apa sekarang? Besok-besok mau taruh di mana mukaku? Kalau ketemu tetangga sebelah, mereka pasti bakal ngededekin aku. Kenapa harus saya yang kena begini? Apa salah saya? Saya kan cuma nanya harga, cuma bercanda biasa sama tetangga. Kenapa hukumannya sekejam ini? Ya Allah, tolongin, hilangin kertas ini. Aku nggak kuat menahan malunya, tolong. Aku malu kayak gini, ya Allah. Tolong lepaskan ini semua. Aku nggak sanggup ketemu sama orang besok. Ya Allah, saya
Saya benar-benar nyesel. Saya udah kelewatan. Kenapa selama ini saya sibuk banget ngurusin harga barang milik orang lain. Setiap ada yang beli kasur baru, gelang baru, sampai sendal jepit baru pun mulutku langsung gatal pengen nyinyir. Aku sebenarnya cuma sirik. Aku iri lihat mereka bisa beli ini itu, sedangkan aku buat makan harian aja aku udah muter otak. Tapi kenapa iriku malah jadi penyakit mulut kayak gini? Sekarang malah aku sendiri yang dibilang murah harga diriku, diinjak-injak sama kelakuanku sendiri. Malu bener aku, Gusti. Besok aku harus gimana? Mau ditaruh di mana mukaku ini kalau lewat depan rumah mereka? Ya ampun, kasihan banget Bu Anik. Ngapain kamu kasih sama dia? Biarin aja Mbak, itu aja buat dia. Selama ini kan dia sering banget berulah. Udah, kamu di sini aja. Bukan gitu maksud saya, Mang. Saya pengen nyamperin dia, terus nawarin ini. Saya tawarin kalau mau beli tinggal tap gambarnya di layar aja. Gitu, Mang. Urusan dia sama para tetangga mah ya bukan urusan saya lah. Saya pikir karena kamu empati sama dia. Udah, kita pulang aja. Ya, kita nggak jadi dong nyamperin Bu Onik. Nanti aja, ini udah malam, saya ngantuk. Besok aku harus minta maaf sama orang-orang yang udah aku sakitin gara-gara mulut aku. Semoga mereka bisa maafin. Bu Siska, demi Allah, tolong maafin saya, Bu. Astagfirullah, Bu Anik. Maafin semua kesalahan saya selama ini. Saya ngaku salah banget. Kemarin-kemarin mulut saya emang lancang bener, Bu. Jangan begini, ayo berdiri Bu. Nggak enak diliatin tetangga lain kalau lewat. Ayo berdiri dulu, jangan sujud ke saya. Saya keterlaluan, Bu. Saya bilang mending buat benerin dapur. Padahal aslinya hati kecil saya ini cuma iri karena belum mampu beli mesin cuci sendiri. Tolong maafin saya, Bu Siska. Iya Bu, saya udah maafin kok dari kemarin-kemarin. Saya nggak simpen dendam sama sekali ke kamu. Beneran Bu Siska, kamu gak benci sama saya? Iya Bu, ayo berdiri. Saya benar-benar nyesel, Bu, gara-gara mulut saya yang suka ngukur hidup orang pakai nominal. Sekarang Allah balas konten ke badan dan rumah saya. Iya Bu Onik, saya beneran tulus maafin. Lagian sesama warga kampung kan emang harusnya saling merangkul, saling dukung kalau ada yang dapat rejeki, bukan malah saling jatuhin pakai kata-kata sinis. Makasih, Bu, udah mau maafin saya. Sama-sama, udah ya, jangan nangis lagi, kita lupakan yang udah-udah. Bu Onik, labelnya udah hilang, lihat badan kamu. Iya, Bu, alhamdulillah. Ini pasti karena Bu Siska udah maafin saya. Makasih banyak ya, Bu. Enggak Bu, ini semua karena Allah, jangan diulangi lagi ya Bu. Iya, Bu Siska, saya udah kapok. Pagi Bu Onik, mau belanja sayur juga ya? Bu Yanti, pagi juga. Iya nih, mau nyari bahan buat bikin sayur lodeh di rumah. Oh iya, sama saya juga mau cari sayuran. Iya, Bu, alhamdulillah ya, Bu. Motor barunya yang ditunggu-tunggu akhirnya udah datang juga. Motornya kelihatan bagus dan nyaman bener. Iya Bu, alhamdulillah. Semoga berkah ya, Bu, biar usahanya makin lancar dan gampang kalau mau antar jemput anak sekolah. Aku ikut seneng banget lihat kamu. Masya Allah, amin, amin ya robbal alamin. Makasih banyak ya Bu Onik atas doa baiknya. Sama-sama, Bu. Saya sekarang banyak belajar untuk gak iri dan mengeluarkan kata-kata yang bikin sakit hati orang. Seneng banget saya dengernya. Kalau gitu saya duluan ya Bu, mau naruh motor di depan rumah dulu. Mari Bu Onik. Mari Bu Yanti, hati-hati di jalan ya. Hidup tanpa rasa iri itu jauh lebih tenang ternyata.